Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah Komarudin. Mahasiswa PPG Prajabatan. Gelombang 1 tahun 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Topik 1. Koneksi antar materi. Sebagai kesimpulan penguasaan materi tentang perjalanan pendidikan nasional. Koneksi antar materi. Topik 1. Perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial penjajahan. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda pada awalnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, pendidikan digunakan sebagai alat penjajah untuk mencetak tenaga murah atau pegawai rendahan yang sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda itu awalnya hanya terbatas sampai tingkat rendah. Keadaan pendidikan yang belum merata untuk semua lapisan masyarakat menimbulkan inisiatif dari para elit untuk mendirikan perkumpulan dan sekolah-sekolah yang merupakan tonggak lahirnya pergerakan nasional. Para elit ini mendirikan berbagai sekolah umum dan kejuruan yang meniru metode dan sistem pengajaran barat dengan landasan cita-cita nasional. Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa untuk memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi yang tidak didapatkan seperti priyayi atau orang-orang Belanda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Ki Hajar Dewantara juga memberikan nasihat agar mendidik anak-anak bangsa dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan isi dan bentuk kondisi lingkungan, sedangkan kodrat zaman adalah pendidikan dan pengajaran yang diberikan sesuai dengan arah zamannya agar anak-anak dapat mengikuti perkembangan zaman. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pengajaran menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki nilai-nilai yang baik dan moral yang kuat. Gagasan lain dari Ki Hajar Dewantara yang merupakan semboyan pendidikan yaitu Ing Ngarso Tuladha di depan memberikan suri teladan, Ing Madya Mangunkarso di tengah memberikan semangat, dan Tut Wuri Handayani di belakang mendukung dan mendorong terus untuk maju. Perjalanan Indonesia terus mengalami perubahan pada kurikulum. Pada saat zaman reformasi pendidikan Indonesia memakai kurikulum berbasis kompetensi KBM. Berlanjut tahun 2006 kurikulum berganti menjadi KTSP yang tidak jauh dengan KBM, namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Tahun 2013 pendidikan Indonesia menerapkan kurikulum baru yang bernama kurikulum K13. Di dalam kurikulum K13 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Dan pada akhirnya, pendidikan Indonesia melakukan perombakan kurikulum. Pada saat ini, pendidikan Indonesia menggunakan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini memiliki relevansi dengan terselenggarakannya pendidikan di zaman sekarang. Adapun maksud dari program ini ialah terselenggaranya pendidikan yang berorientasi pada kemerdekaan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga proses pembelajaran akan bermakna, berkualitas, dan memberi rasa aman. Refleksi diri. Setelah membaca dan mempelajari materi mengenai perjalanan pendidikan nasional, dari sebelum dan sesudah kemerdekaan beserta tokoh-tokoh penting dalam pergerakan pendidikan, saya sadar bahwa melalui pendidikan, nilai budaya dan karakter bangsa dapat dilestarikan menjadi kepribadian bangsa. Penanaman nilai-nilai budaya dan karakter melalui pendidikan pada akhirnya akan memunculkan jati diri bangsa. Selain itu, saya mengetahui bahwa pendidikan itu bukan hanya soal bagaimana seorang murid mendapatkan nilai yang sempurna, namun sebagai pendidik harus tahu dan bisa bagaimana membentuk dan mengarahkan pemikiran-pemikiran kritis dan pola perilaku seorang murid yang baik yang dapat menjadi bekal murid tersebut menghadapi masa yang akan datang. Oleh karena itu,
Penting untuk mengimplementasikan profil pelajar Pancasila sebagai pondasi utama dalam perkembangan pribadi generasi bangsa untuk dapat menyelaraskan tujuan pendidikan nasional dengan tindakan yang akan dilakukan di sekolah diantaranya. 1. Membuat proses pembelajaran yang terdiferensiasi agar dapat menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengoptimalkan potensi masing-masing individu. 2. Menjadi motivator kelas yang baik agar selalu dapat menjadi faktor pendorong untuk peserta didik menjadi lebih baik. 3. Menjadi guru yang menyenangkan, berkemampuan di bidang ilmu pengetahuan, dan baik dalam berkepribadian.